Untuk video kali ini season yang kedua masih mata pelajaran farmakognosi bab yang ke-6 mengenai simplicia dari Phycophyta, Myophyta dan Mycophyta. Kemudian slide selanjutnya yakni singami adalah pelaburan dua gamet yang bentuk dan ukurannya sama yang tidak dapat dibedakan jantan dan betinanya. Hasil peleburan berupa zigot dan zigot tumbuh dewasa. Jamur lendir ini mempunyai dua tipe, yaitu tidak bersekat atau myomycota dan bersekat atau agarosiomycota. Siklus hidup agarosiomycota merupakan sel tunggal yang bebas. Sel berkumpul berbentuk suatu massa multiseluler tunggal. Massa sel berbentuk siput bergerak atau bermigrasi menuju lokasi yang cacat. Ketika berhenti bergerak, siput mengatur untuk membentuk tungkai atau stalk dengan kotak spora di ujung di puncak. Pada saat kotak spora matang, kotak spora melepaskan spora ke udara. Spora tersebut terdiri dari sel yang haploid. Contohnya adalah Dicotyledonum discoideum. Kemudian Mycota merupakan jamur yang hidup di tempat lembab atau perairan. Benang-benang hifa tidak bersekat melintang di dalamnya, terdapat inti dalam jumlah banyak. Dinding selnya terdiri dari selulosa, melakukan reproduksi aseksual, membentuk diospora, memiliki dua flagela untuk bersenang. Sporangium atau tunggai sporangium menonjol keluar agar memudahkan penyebaran spora oleh angin. Biasanya yang dilepaskan sporangiumnya. Reproduksi seksual dengan membentuk gamet setelah fertilisasi membentuk zigot dan tumbuh menjadi oospora. Contoh jamur ini adalah Sprolegnia, Phycophotora, Phaeolitium. Yang pertama yang A, Saprolegnia. Saprolegnia adalah jamur parasit pada ikan, lele, dan lain-lain, dan ada yang hidup saprofit pada hewan-hewan yang mati di air dengan mengeluarkan organik menjadi anorganik. Yang B, Phycotophora atau jamur karat putih, ada yang hidup saprofit dan ada yang hidup parasit. Yang parasit yang pertama Phycophyta infestans, parasit pada kentang. Yang kedua Phycophthora nicotinae, parasit pada tembakau. Yang ketiga Phycophthora palmifera, parasit pada kelapa. Yang keempat Phytophthora faberi, parasit pada karet. Selanjutnya adalah yang pertama adalah agar. Nama lain agar-agar, Gelosa, vegetable, gelatin. Tanaman asal Gladium satyritilagenium L. Gladiria confervoides. Jenis ganggang merah. Keluarga dari Gelediaceae, Sphaerococaceae, kelas Rhodopiceae. Yaitu berkhasiat atau isi garam kalsium dari gelosa, yaitu hidrat arang kompleks yang tersusun dari rangkaian galaktosa, di mana molekul yang terakhir berikatan dengan asam sulfat iodium. Persyaratan kadar 20-100 bagian per juta. Penggunaan karena mampu menghisap dan mengikat air sehingga dalam usus berfungsi sebagai pelumas dan penambah isi jalur usus, maka banyak dipakai pada pengobatan sembelit yang kronis, juga sebagai bahan penolong pada berbagai sediaan obat. Selanjutnya adalah pemberian, umumnya berupa berkas potongan-potongan memanjang yang tipis seperti selaput dan berkelekatan atau berbentuk keping, serpi atau butiran abu-abu kekuningan sampai bening pucat atau tidak berwarna, tidak berbau atau berbau lemah, rasa berlendir, jika lembab liat, jika kering rapuh.
Bagian yang digunakan koloidal hidrofil yang kering yang diperoleh dari penyairan. Cara panen, cara dari California, ganggang direndam air, dibersihkan dari pasir dan kotoran lainnya, direbus dengan tekanan, disaring selagi masih panas, saring dimasukkan ke dalam tabung pendingin, gulirkan yang terjadi, digerus, dibekukan dan dipisahkan dari dinginnya secara disaring berputaran. Pengeringan selanjutnya dilakukan dengan mengalirkan udara panas. Kemudian cara dari Jepang, ganggang yang dipelihara di bantal dikelilingkan, dipukul-pukul untuk memisahkan pasir, karang dan kotoran lainnya. Berganti-ganti dicuci dan dijemur sampai pucat warnanya, kemudian disari akarnya. Cara Australia, ganggang dibersihkan dari pasir dan dilentangkan, direbus pada suhu 94 derajat Celcius sampai dengan 98 derajat Celcius selama 2-4 jam sebagai larutan 4% dan pH dibuat 5-6%. Bagian-bagian ruang padat dipisahkan secara permungkinan dan cairan yang telah jernih dicuci dengan nori, dikentalkan, didiamkan. Kotoran-kotoran yang organik dipital dengan aliran air dan dikeringkan pada suhu 40 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Untuk slide yang selanjutnya adalah jenis-jenisnya. Agar salian dibuat dari Gracilaria echinoides atau grafil. Agar Makassar dibuat dari Eucheuma spinosum ag tercampur dengan garam dapur. Agar Amerika, agar pantai di Pasifik diperoleh dari ganggang Caladium carthaginium, Caladium amansil, Helvetia pilecata. Agar pantai Atlantik diperoleh dari Gracilaria confervoides, Hebanea mochiformis dan ganggang merah lainnya. Agar Jepang dibuat dengan nama Japanese Isinglass, diperoleh dari Caladium sartilagenium dan Globelitis tanax. Agar Australia dari Gracilaria confervoides dan Spectrococcus compressius ag. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Slide selanjutnya yaitu yang kedua, Saccharomyces siccum, nama lain ragi kering Triaceae, tanaman asal Saccharomyces cerevisiae atau Mayen atau Candida utilis atau Hanegeng, keluarga Ascomycetes. Zat berkhasiat utama atau isi vitamin dan putih telur. Penggunaan sumber vitamin B kompleks dan zat putih telur. Bagian yang digunakan ragi yang diperoleh dari biakan pilihan. Cara panen ragi yang berasal dari pabrik bir disebut ragi bir kering, dan apabila telah dihilangkan rasa pahitnya disebut ragi bir kering tidak pahit. Ragi yang berasal dari kultur dengan media yang serasi disebut ragi utama kering. Keterangan 10 gram ragi serta dengan 35 kalori, 4,6 gram protein nabati, 0,2 gram lemak, 3,7 gram hidrat arang, 11 mg kalsium, 189 mg fosfor anorganik dan 1,8 mg besi. Kemudian yang ketiga adalah Scale carnotum, nama lain Scale cornutum, gandum induk, mother of rye, ergot, helm seed, tanaman asal Claviceps purpurea, Scale careale, keluarga Hipporaceae atau Poaceae. Zat berkhasiat atau isi alkaloida terbagi 3 golongan. Yang pertama Ergotamania argosineana,
Yang kedua argotoksina, argokriptina, argokornina, argokristinina, ergokriptina, ergokomina. Yang ketiga ergobasina atau ergonifina atau ergobasina and ergonovinina. Kemudian tramina, histamina, ergolinina, dan glikokolbetina. Lemak terdiri dari trilonea, trikolsina, dan flosterin, lestin, argolestin, asam steselin, menit, trefola, dan mineral utama asam fosfat. Persyaratan kadar alkaloid jumlah dihitung sebagai ergotoksinat tidak kurang dari 0,2%. Kadar alkaloid yang larut dalam air dihitung sebagai argometrina. Ergonovina tidak kurang dari 0,03%. Slide selanjutnya adalah scale Cornutum. Penggunaan semua alkaloid ini menyebabkan kontraksi otot polos, terutama otot uterus. Jika dosis lebih besar, maka juga merupakan otot saluran keni, usus, dan pembuluh darah. Pemberian bau dan rasa tidak enak. Bagian yang digunakan sklerotium dari Eclavicip pleura yang tumbuh dalam buah Scalereale. Sediaan ergometina mels Fi untuk ergotrini dan ergotrini injection. Kemudian yang kedua ergotamine tartras untuk ergotamine injection, ergotamine kompresi, ergotamine solusin, kofeina, ergotamine pulvaris. Yang ketiga sekalis multipulvis. Yang keempat sekalis multi expressum untuk sekalis gutae. Kemudian yang kelima sekalis cormuti tinctura. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik di tempat yang sejuk dan kering. Kemudian slide selanjutnya adalah yang keempat Usnea thallus. Nama lain kayu angin, Ungella dispogus. Tanaman asal Usnea nisaminensis, Vain not, Usnea dipogoa Acarus atau Usnea sp. Keluarga Usneaceae. Zat berkhasiat utama atau isi asam urat, zat pahit, hidratarang. Penggunaan astringensia, obat sakit perut, antiseptik. Pemberian bau lemah, rasa pahit. Bagian yang digunakan seluruh talus berbentuk benang, pada umumnya bulat memanjang, bercabang-cabang, berwarna abu-abu sampai biru kehijauan pucat. Slide selanjutnya adalah yang kelima natri alginat. Nama lain natrium alginat. Nama tanaman asal Macrotis pievera atau Drone laminaria, Sagrina L, Laminaradia digitata L, Nereosatis Leet, Kenia Mars. Keluarga Lesoniaceae. Zat berkhasiat utama atau isi garam natrium dari asam alginat, suatu asam poluronat. Penggunaan emulgator suspending agent. Pemberian serbuk halus atau kasar warna putih, kuningan, hampir tidak berbau, hampir tidak berasa. Pembuatan merupakan karbohidrat yang dimurnikan, diperoleh dengan penyaringan ganggang coklat menggunakan alkali encer. Sebagai besar dari garam natrium dari asam alginat. Penyimpanan dalam wadah tertutup baik. Slide selanjutnya adalah rangkuman dari Mycophyta, Myophyta, dan Mycophyta. Mycophyta merupakan nama difusi dan merupakan golongan rumput laut atau makroalga yang berfungsi sebagai produsen primer dalam siklus rantai makanan di dalam laut.
Kemudian Mycophyta dan Myophyta disebut mirip jamur karena struktur tubuh dan cara reproduksinya mirip fungi. Pada saat zigotnya protista ini bergerak mirip amoeba atau disebut juga Mycomicota, Acrasiomycota, dan Omicota. Kemudian untuk slide yang selanjutnya udah selesai ya. Terima kasih. Untuk bab yang ke-6 ini nantikan video yang selanjutnya lanjutan ke bab yang ke-8 getah damar. Terima kasih. Jangan lupa dicatat dan dipelajari materinya. Sekian video penjelasan dari Bapak. Untuk siswa-siswi bisa mencatat materinya dan kemudian dipelajari. Jagalah kesehatan dan semangat belajar. Kutipan pada video kali ini, kesuksesan dimulai dari diri kalian sendiri. Abaikan rasa malas dan tetap berinovasi agar bisa berkontribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can do it.